Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada orang yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar ada kontras antara anak-anak dunia dan anak-anak terang. Dalam Injil ini kita melihat contoh bagaimana anak dunia bersikap dalam hidup, menjalani hidup. Dikatakan bahwa anak dunia ini cerdik. Kita diingatkan bahwa dalam hidup kita sehari-hari Tuhan sudah memberi kepada kita banyak kemampuan. Tuhan memberikan kepada kita akal budi, kehendak, tangan, kaki, hidup. Kita bisa melakukan banyak hal dengan berbagai hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita harus melakukannya dengan cerdik. Dalam hidup, dalam segala hal yang harus kita lakukan, kita perlu tanya, bagaimana kita melakukannya? Apakah kita sudah melakukan sebaik mungkin? Kita lihat dalam Injil ini bagaimana bendahara ini mengalami masalah. Seringkali kalau kita mengalami masalah, kita jadi takut. Tidak sedikit juga yang putus asa. Ada orang yang lari dari kenyataan. Masalah bukan dihadapi, tapi lari, gak berani. Bahkan berusaha melupakan masalahnya, menutup diri dari berbagai masalah yang harus dihadapi. Ada yang putus asa, pikir udahlah gak ada penyelesaian untuk hal ini. Tapi kita kagum sama orang-orang yang terus berusaha, tidak kenal lelah, terus mencari cara, terus putar otak. Kadang-kadang dengan cara juga yang tidak jujur. Seperti bendahara dalam Injil hari ini, dengan jelas Santo Lukas mengatakan bahwa bendahara ini tidak jujur. Tapi dia dipuji karena dalam kesulitan hidupnya, dia mau terus berusaha, cari cara bagaimana, dan cerdik.
Sehingga untuk ukuran dunia dia bisa menemukan solusi. Dalam hidup kita juga diundang untuk terus-menerus melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi kita harus selalu tanya sama diri kita sendiri, apakah ini yang terbaik yang aku bisa kerjakan? Apakah ini cara yang paling pintar yang aku bisa lakukan? Tanya bagaimana. Tapi pertanyaan bagaimana saja belum cukup. Kita harus tanya mengapa, apa tujuannya, apa akhirnya yang kita mau capai, apa yang membedakan anak dunia dan anak terang. Anak dunia melakukan banyak hal hebat untuk berbagai hal dunia, untuk dirinya sendiri saja. Mengapa kita melakukan ini? Mengapa kita melakukan itu? Supaya aku hebat. Duniawi, makanya anak dunia. Tapi anak terang itu melakukan berbagai hal, melakukan banyak hal, dan seharusnya melakukan dengan sangat baik, dengan excellence. Karena alasannya adalah cinta pada Tuhan Yesus. Mau mendapatkan hidup abadi bersama Allah di surga. Alasan terang, alasan surgawi. Bagaimana dengan kita anak-anak terang? Kalau kita cari Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, apakah kita sudah melakukan yang terbaik juga buat Tuhan, buat keselamatan diri kita, bukan di dunia saja, tapi terutama memenangkan surga, karena nama kita tercatat di surga. Kita diingatkan dalam berbagai hal yang kita lakukan, selalu lakukan yang terbaik dan untuk Tuhan. Amin.